Halo sahabat Kompas, senang sekali kalau hari ini kita jumpa lagi di obrolan Kak, obrolan penuh makna. Dengan saya Terence Palar. Dengan saya Mahansa Sinulinga. Mas Aca, seperti biasa, obrolan kita pasti di menjumpai teman-teman baru dari sahabat Kompas. Ya, kemarin itu kita sempat mengundang dari Jakarta Sneaker Day. Jakarta Sneaker Day ya. Ya, karena sekarang olahraga itu ini ya sedang menjadi hype trend gitu ya, banyak orang ya makin menggemari olahraga dan tentunya juga kalau kemarin tuh bicara soal perlengkapannya Mbak ya. Aparelnya ya. Aparelnya. Mas Aca sendiri gimana? Suka olahraga nggak? Kalau sempat sih Mbak. Tapi kalau itu tuh awalnya kan kalau sempat, pasti supaya sempat harus tahu minimal apa sih yang harus kita siapin atau yang kita kuasai lah ya sebagai pemula. Nah, tamu kita kali ini pas banget nih Mas Aca untuk memulai sesuatu aktivitas olahraga lah ya. Halo. Mas. Halo, selamat sore, selamat siang, atau selamat malam. Wah, ini kita berada di Mas Agus Hermawan. Iya, siap. Ya. Mas Agus Hermawan siapa? Kenalin dulu dong sama sahabat Kompas. Saya Agus Hermawan, cuma dulu waktu di Kompas saya dipanggilnya Kang Us, tapi ternyata sekarang saya lebih populer dengan panggilan Abah Us ya. Mungkin karena menyesuaikan dengan usia. Terus kita panggilnya Abah aja. Ya, boleh panggil Abah. Sekarang teman-teman panggil Abah semua. Makasih loh Abah sudah mau hadir. Ya, sama-sama makasih loh undangannya udah hadir ya. Oka juga. Nah, satu lagi siapa nih Mas? Iya. Oke, kalau aku sendiri Oka, saya dari penerbit buku Kompas yang menerbitkan bukunya Abah Us. Buku ini langsung dilihatin nggak lari nggak keren gitu. Jadi Abah Us ini pelari, terus kita menangkap gagasannya Abah Us di buku ini gitu. Oke, pas banget ya. Ya, pas banget. Yang satu yang menerbitkan, yang satu pelakunya sendiri. Ya ini tadi kan Mbak Tersna, saya kan kenapa olahraganya apa nih? Ya, karena saya emang nggak terlalu ke arah olahraga. Kita perlu tanyakan nih ke Abah Us ini kan senior nih kan, berarti kan senior di Kompas juga ya. Iya. Abah Us, kenapa sih ini kan buku tentang lari ya? Kenapa sih tertarik dengan lari dan dengar emang udah dari lama ya, dari zaman mahasiswa atau apa gitu udah lari? Ya sebenarnya sih bukan dari mahasiswa ya, dari kecil juga kita udah lari ya. Saya tulis di buku juga, kita disuruh mandi, disuruh belanja sama emak dulu kan pasti kita lari kan. Jadi seriusnya gini, olahraga itu buat saya itu dan mungkin buat teman-teman semua seharusnya menjadi sebuah keharusan. Jadi banyak teman-teman nggak sempet olahraga, nggak sempet apapun olahraga itu. Kalau menurut saya itu bukan alasan, karena masalah prioritas aja gitu. Ketika olahraga itu dijadikan prioritas, dia akan menjadi sebuah keharusan kan. Apapun olahraganya. Nah, kenapa lari? Saya sebenarnya penggemar olahraga luar ruang ya. Saya dulu pendaki gunung waktu muda. Suka sepedaan juga. Dulu di Kompas ada namanya Jelajah Sepeda Kompas. Saya beberapa kali ikut sepeda jarak jauh sama tim Kompas. Cuma saya tenis juga dulu, kebetulan suka olahraga. Nah, di antara semua jenis olahraga itu lari memang menjadi menu latihan sebenarnya. Jadi lari itu bukan hal yang baru buat saya. Dulu misalnya waktu mendaki gunung, lari atau latihan-latihan strength, penguatan itu satu keharusan kan. Nah sekarang lari kebetulan aja jadi gaya hidup ya. Saya nggak bilang lari sekarang menjadi sekedar tren. Nah, jadi sekarang itu bagus banget lari itu udah cenderung menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup sehat. Semua orang kalau nggak lari itu nggak keren, gitu. Makanya judulnya seperti itu kan. Saya bikin buku nih, nggak lari nggak keren. Memang iya sih, saya saling bercanda juga sama teman-teman. Jangan sampai lu udah nggak keren nggak lari, gitu loh. Jadi hari lari, biar keren nggak lari, gitu loh. Makanya saya bikin buku ini antara lain soal yuk kita olahraga, yuk especially lari, gitu loh. Itu aja sih sebenarnya, keren sih. Ini ya lebih sesuatu yang terjadi secara natural aja ya. Ya kebiasaan-kebiasaan. Bahkan tadi
ternyata menu lari itu bisa menjadi dasar untuk olahraga. Iya, kan dibilang lari itu memang ibu atletik kan, ibunya olahraga ya. Apapun olahraganya itu lari itu sepertinya udah jadi menu wajib kan. Di situ ada latihan endurance, mental dan sebagainya sih lari itu. Jadi sebelum lebih jauh dengan yang ini ya, tadi saya tergelitik soalnya Abah Us cerita kan jangan jadikan nggak ada waktu tuh alasan tuh, ya kan. Dan dulu Abah Us ini kan wartawan gitu, wartawan itu kan punya waktunya itu agak beda sama orang kebanyakan ya, mungkin malah menjelang deadline. Nah itu kapan waktunya tuh? Gini, banyak teman-teman nanya kan, kapan sih waktu olahraga yang bagus? Olahraga yang bagus, pagi, siang, sore, malam. Jawabannya tahu nggak? Waktu olahraga paling baik itu sekarang. Jadi ketika kita sempat, kita harus menyempatkan. Jadi nggak ada tuh. Plus minusnya ada. Siang orang udara masih segar, terus matahari sunrise, mungkin teman-teman masih tidur, kita udah bisa lihat embun, bisa lihat sunrise gitu. Sore hari juga bagus. Orang daripada pulang macet misalnya kan, mendingan kita ke GBK dulu, lari dulu. Jadi lagi-lagi harus menjadi prioritas gitu. Bener dulu saya waktu di Kompas, mungkin teman-teman pernah dengar namanya Mas Tom ya. Mas Tommy itu dulu teman seangkatan saya lah di Kompas. Sekarang dia jadi yang mulia duta besar di Singapura. Dulu kami itu lari, tahu nggak jam berapa? Habis makan siang. Jam 2 siang kita lari ke GBK karena jam 4 sore rapat redaksi. Itu jadi ada waktu kosongnya antara jam 2 siang setelah makan siang sampai jam 4. Jam 4 kita olahraga jogging, dulu namanya jogging sebelum musim kan running kan. Running dan jogging itu dua hal yang berbeda sebenarnya, tapi kita sebut aja lari ya. Itu dulu sama Mas Tom tuh gitu. Lari karena kita kalau malam nggak mungkin karena habis rapat sore kan kita kerja kan sampai malam kan. Pagi udah pasti nggak mungkin karena kita biasanya habis sholat subuh tidur lagi, nanti jam 8 udah rapat lagi kan. Jadi kalau ngomongin waktu emang nggak ada waktu di tengah kesibukan kita sebagai jurnalis itu. Cuma karena kita memberi prioritas untuk olahraga, ya olahraga aja dengan waktu seperti itu gitu loh. Tapi siang ya logikanya makan siang jam 12, ada waktu setengah 2. Itu kan lagi panas-panas ya gitu. Maksudnya karena kita nggak biasa. Satu saat saya pulang dari Berlin Marathon kalau nggak salah. Saya transit ya di Singapura. Masih ada waktu lama, saya makan siang dari Changi saya ke Marina Bay waktu itu. Saya makan siang di situ. Itu jam makan siang, saya lihat kok ada orang lari. 1, 2 orang, 3 orang kok lari pas makan siang. Ternyata kebiasaan seperti itu udah biasa di negara-negara yang lari atau olahraga itu menjadi gaya hidup. Teman saya juga ada teman saya di BBC namanya Liston, dia bilang biasa orang menyempatkan waktu sejam istirahat itu untuk olahraga. Jadi biasanya mereka istirahat katakanlah sejam ya. Mereka lari dulu 30 menit, 40 menit, terus beberes, makan siang, masuk kantor lagi. Gitu. Jadi sebenarnya waktu siang, waktu yang lagi-lagi itu bukan alasan untuk memilih waktu olahraga. Olahraga itu harus menyempatkan diri ya sekarang gitu loh. Abang, kita bicara bukunya nih ya. Enggak lari, enggak keren. Boleh cerita dikit dong, spill dong, apa aja sih sebenarnya yang diceritakan di buku ini? Jadi gini, kan sekarang itu yang saya bilang tadi, lari itu menjadi gaya hidup kan. Enggak lagi sekedar tren. Dulu mungkin tren, orang dulu kan lari sempat booming, terus ada COVID kan. 2020, 2021 kan lari turun, karena nggak boleh berkelompok. Teman-teman masih lari sendiri-sendiri, terus sepeda naik kan. Sepeda naik, sekarang ternyata setelah COVID berlalu, dia lari lagi orang. Lari itu di Indonesia, terutama di Jakarta, memang luar biasa ya. Itu hari Minggu itu bisa 3-4 event race. Ya kan? Dan pesertanya minimal 3.000, 4.000 gitu kan. 3.000 ya, 2.500, 3.000 lah. Nah, banyak teman-teman yang ingin memulai lari kan. Teman-teman pemula lah katakanlah. Saya juga pemula. Cuma saya pemulanya pelari muka lama.
Jadi gimana sih, saya pengelari, mungkin Oka tadi pengelari juga. Gimana sih mulainya? Saya baru mulai beberapa ratus meter aja udah capek gitu kan, udah nggak kuat lah. Kalau kata orang sudah haheho ya, napasnya habis gitu. Nah, buku ini kira-kira mengasih tahu lah buat teman-teman yang baru ingin memulai lari itu seperti apa sih, gimana sih memulainya. Saya masih kuat lari dulu. Ternyata ada tuh metode seperti itu, run walk method namanya. Ada metodenya lah, Galloway atau siapa sih itu. Dia menjelaskan gimana sih agar kita lari. Dan lari itu memang berat pada awal-awalnya. Bahkan pelari-pelari yang udah lama berlari juga 10 menit pertama tuh itu benar-benar berat lari. Jadi, tapi ketika kita udah menjalaninya tuh nggak mau berhenti gitu ya, lari itu. Nagih gitu. Nah, buku ini tuh isinya sekitar itu pengenalan semacam running for dummies lah. Misalnya sepatu lari yang enak tuh yang gimana sih? Kan sekarang brand kan lagi musim sepatu karbon. Orang beli sepatu karbon, nggak apa-apa sih. Tapi sepatu karbon tuh kalau nggak pace-nya kenceng, biasanya bisa cenderung cedera pelari. Sepatu yang lari yang cocok tuh seperti apa dijelaskan. Terus jersey baju misalnya, jersey lari, yang gimana sih yang pas buat lari itu. Katun bisa nggak gitu. Macam-macam lah tentang itu. Tentang latihan, tentang istilah-istilah lari. Saya kalau nggak salah saya kumpulin lebih dari 15 halaman, 17 halaman loh. Mengenai tentang kamus lari ya, apa itu pace, apa itu bandit runner, apa itu cadence, macam-macam banget. Jadi orang nggak perlu cari-cari tahu lagi. Terus ini juga ada nggak sekedar dari referensi yang saya kumpulin, buku juga berisi pengalaman saya berlari maraton pertama kalinya. Terus cerita tentang orang-orang yang dulu nggak lari, sekarang suka lari juga. Tuh ada beberapa teman bahkan maraton gitu. Terus juga kan di masyarakat lah di ini, jangan lo udah tua lututnya jebol, lututnya bahaya gitu kan. Di buku ini dijelaskan bahwa lari itu asal dilakukan secara bertahap, konsisten, terkontrol, itu bisa dilakukan siapa aja. Ada teman-teman saya yang umurnya udah seumuran saya lah. Kemarin misalnya masih bisa Virgin Marathon di Bali gitu. 42 kilo. Jadi artinya bisa gitu asal kita menjalaninya dengan disiplin. Itu. Istilah-istilah juga ada ya, Pak? Ada istilah-istilah apa, pelari keong, pace gibah gitu ya. Jadi banyak, jadi istilahnya juga nggak sekedar istilah yang baku ya. Saya serap istilah-istilah dari teman-teman runner juga, seperti apa gitu, penyok kan. Kayak seperti itulah kan, misalnya di lari ada istilahnya bonking atau apa gitu, hit the wall gitu, ada nanti di situ. Udah baca biar baca bukunya maksudnya. Iya, biar baca bukunya biar keren. Kalau enggak keren. Pasti beda sih, Mbak. Yang menulis ini mantan wartawan Kompas ya. Pasti beda. Dan yang menerbitkan juga penerbit Purwo. Iya, terima kasih banget loh. Kita perlu tanya juga. Tanya dong. Ya. Nah ini Mbak Oka ini kenapa topik ini yang dipilih ya? Oke. Lari ya, lari dan judulnya nggak keren seperti kata Abah Us tadi. Jadi sebetulnya tadi Abah Us sudah membahas sedikit gitu ya. Waktu awal itu lari itu mungkin tren, dalam arti kita ngelihatnya kalau tren kan dalam jangka pendek, kemudian itu nggak bertahan. Tapi ketika kita melihat bahwa lari itu bertahan dalam jangka panjang, itu bukan lagi tren tapi gaya hidup. Nah gitu. Jadi kita menangkap itu terutama. Jadi pertama adalah soal potensi pasar, tentu saja potensi pembaca. Kita lihat di luar sana lari itu makin memasyarakat. Jadi mungkin yang membutuhkan informasi soal lari itu lebih banyak orang lagi sekarang. Gitu, dan yang memulai lari juga banyak orang gitu. Jadi buku ini memang disasar untuk orang-orang yang itu, yang pemula baru mulai belajar lari, tapi juga bisa juga orang yang sudah lama lari terus ingin merefresh kembali konsep-konsep yang cara-cara berlari yang benar, cara memilih sepatu, jersey gitu kan, sampai ke teknis-teknis gitu Abah bahas gitu kan. Terus yang kedua juga soal kualitas. Jadi
potensi pembacanya dapat, kualitasnya kita tahu, Abah mantan wartawan, dari sisi penulisan sangat terstruktur gitu, terus habis itu juga penulisannya rapi, alurnya enak gitu deh, karena dimulai dari nggak lari nggak keren, terus mulai dari belajar mencintai dulu nih kata Abah. Jadi gimana cara kita mulai belajar cinta lari sampai ke teknik-tekniknya gitu. Jadi step-stepnya itu enak banget bukunya untuk dibaca gitu, sampai yang terakhir baru istilah-istilah. Jadi istilah nggak tiba-tiba muncul di depan, tapi nanti di belakang ketika orang itu sudah mulai belajar untuk menyukai lari atau itu. Terus ada juga kalimat yang menarik sih di sini di bab 6 itu ada mulai aja dulu. Bukan seberapa jauh atau cepat kamu berlari, tapi seberapa bahagia kamu menjalaninya. Gitu. Jadi bagaimana lari ini bisa dinikmati dulu sama orang-orang yang baru mulai lari. Gitu sih. Ya, buku ini memang benar-benar A to Z deh istilahnya tuh, dari A sampai Z tuh ada semua gitu. Misalnya orang sebenarnya kita tuh butuh coach nggak sih untuk lari itu, butuh pelatih nggak gitu. Itu dijelaskan plus minus dari coach, dari apa gimana sih bagusnya latihan. Terus coach itu kan nggak semua orang bisa katakanlah bisa membayar coach kan. Itu gimana sih caranya? Nah, di buku ini ada sih sebenarnya kita jelasin. Bener-bener ini buku dari A to Z banget. Soal komunitas lari misalnya. Soalnya kita tuh perlu nggak sih gabung dengan komunitas lari gitu seperti itu. Terus ada juga misalnya bagian kan sekarang race banyak banget tuh. Semua orang pengen ikut race. Di situ juga dijelasin gimana sih cara memilih race yang baik tuh seperti apa gitu. Tips juga ya, kayak guidance gitu ya. Bener, kayak guidance banget. Jadi saya berharap buku ini benar-benar bermanfaat ya buat terutama teman-teman yang ingin mendalami lari gitu loh. Nanti mungkin ke depannya dia akan meningkat lebih advance lagi. Iya, betul. Mudah-mudahan nanti ada buku susulannya. Mungkin iya tambahan sedikit mungkin tadi pertanyaannya Mas Saca, kenapa lari? Salah satu jawabannya juga karena lari itu olahraga yang inklusif ya, Bah ya. Dia salah satu olahraga yang paling murah gitu, karena peralatannya nggak terlalu banyak macam-macam gear yang dibutuhkan gitu. Terus kayak tadi Abah bilang, orang sebetulnya bisa berlatih sendiri walaupun mungkin perlu coach di beberapa situasi gitu ya. Cuman dari buku ini orang bisa belajar juga gitu, memulai olahraga yang inklusif, bisa dilakukan hampir kapan saja dan di mana saja ya. Aku tuh penasaran, Kak. Jadi sebenarnya penerbit buku Kompas itu kan, kata Kompas itu kadang sering bilang serius ya. Padahal sebenarnya kalau tadi cerita ini gaya hidup relatif yang sebenarnya lebih luas ya pasarnya. Sebenarnya penerbit buku Kompas juga banyak yang menggali mengenai tulisan-tulisan atau buku-buku terkait gaya hidup ya? Betul. Ada banyak sekali buku soal gaya hidup gitu. Maksudnya kita juga topiknya nggak selalu berat gitu. Topiknya nggak selalu berat, topiknya bisa sangat membumi gitu. Dan kalau misalnya ada topik berat pun, kita berusaha juga mengemasnya dengan cara yang ringan atau dengan cara yang lebih populer lah ya, enak dibaca gitu. Bersahabat dengan beberapa temen sih yang baca buku ini katanya enak ya bacanya ya. Nggak tahu Kak udah baca belum, tapi mudah-mudahan udah baca. Katanya enak banget, bahasanya nggak serius, apa sih ringan ya. Lalu mungkin dengan gaya saya ya. Bertutur, gayanya tuh tulisan tapi dibahas dengan cara yang lisan, naratif gitu sih, dikemas dengan begitu. Iya, walaupun dulu saya wartawan Kompas ya yang cenderung serius. Agak switch sedikit ya, Bah, di sini jadi lebih ringan ya. Beberapa teman sih bukunya enak katanya, memotivasi mereka juga. Kemarin saya kasih buku teman di Bandung, kasih buku malamnya dibaca. Gue jujur loh, gue jadi pengen lari katanya baca buku ini. Beneran nih kemarin saya ke Bandung kan. Jadi oke gitu. Tapi ada mentoring atau bukan mentoring ya kesannya ya. Jadi pendampingan dari penerbit juga ya. Konteksnya supaya strukturnya. Kalau Abah kan relatif karena wartawan ya. Enggak, tapi tetap juga sih mungkin saya akui kontrol quality dari PBK ini luar biasa. Saya bolak-balik sama teman-teman editor ya namanya ya. Itu berapa kali gitu loh. Jadi nggak langsung ya, walaupun saya bekas wartawan dulu, masih wartawan sih. Wartawan nggak ada salah. Itu bener-bener ini banget, apa sih, teliti banget. Kualitasnya dijaga banget. Itu keren sih menurut saya. Iya. Karena jujur aja, selain penerbit buku Kompas, beberapa penerbit juga nawarin saya. Nah, mungkin kalaupun saya sama mereka nggak akan seperti PBK ininya apa sih detailnya prosesnya.
Lumayan lama sih. Iya. Cara-cara PBK. Iya, betul. Jadi kami juga menyesuaikan bagaimana cara mengemas buku ini dengan segmen pembacanya. Jadi siapa yang disasar. Nah, kalau kita ini di sini misalnya menyasar orang-orang yang pemula dan dari rentang segala usia gitu ya, kita pengen bukunya bisa dibaca dengan cara ringan oleh seluas mungkin segmen gitu ya. Karena Abah di sini ini kan pemula itu bisa dari anak remaja, bisa dari dewasa, atau bahkan orang yang sudah cukup berumur bisa mulai juga ya. Iya, dan memang ini bukan buku akademis gitu, jadi kami menyesuaikan cara populer lah ya, dengan segmen pembacanya gitu. Dan dari sisi kualitas memang dari sisi bahasa itu kami kontrolnya ketat gitu. Jadi kualitasnya benar-benar dijaga lah. Gimana, udah siap-siap di pelari? Ini sebentar lagi di sini nih Mas Aca. Hostnya bentar lagi lari habis ini. Mengarah habis ini harus lari kayaknya. Ini ya. Ditodong loh nanti sama Abah. Ayo di GBK jam berapa? Boleh. Oke, tapi ini sedikit ya. Ya ini saya belum sempat baca semua nih, Bah. Nih. Tapi tadi menarik gitu soal ini kan bicaranya soal nggak lari nggak keren. Terus ya itu kan mestinya kan bukan tadi Abah bilang tuh bukan tren ya, bukan sesuatu ini, tapi ini gaya hidup. Tapi kayaknya ada juga jadinya anggapan bahwa kayaknya kalau mau lari itu apakah harus dengan segala macam tadi itu ya, jersinya kayak gimana, sepatunya gimana. Nah, ada nggak dibahas di sini, Pak? Ada dibahas. Jadi gini, lari itu kan dari dulu disebut olahraga paling murah kan, olahraga paling murah, paling gampang. Tapi sekarang udah rame lagi, ternyata olahraga lari itu nggak murah sekarang katanya. Tapi saya selalu bilang enggak, lari itu tetap murah. Yang mahal tuh gaya hidup lu, gitu loh kan, ya kan? Sepatu lari, ya kan. Sekarang misalnya dalam tanda petik banyak namanya kalau Kompas bilang korban komodifikasi ya kan. Keluar sepatu jenis baru, beli gitu kan, keluar jersey baru beli gitu loh. FOMO lah itu. Padahal lari itu ya seperti itu. Sekarang misalnya sepatu itu banyak kok sepatu yang harganya terjangkau. Brand-brand lokal dibahas juga di buku. Brand-brand lokal sekarang udah bagus juga, udah bisa dipakai maraton, udah bisa dipakai lari jarak jauh. Jadi nggak harus terlalu tergantung tren. Makanya saya bilang lari itu tetap murah, tetap olahraga paling murah dan paling gampang. Yang bikin mahal dan ribet itu gaya lu gitu loh. Kamu kan ya kan, apalagi sekarang dengan ini medsos ya, apalah istilahnya flexing atau apa. Makanya seringkali kalau ngapain lari lu kalau nggak diposting gitu kan. Jadi kadang-kadang seperti itu. Nggak apa-apa, saya bilang itu biasa kan di dalam satu seperti itu kan. Tapi lari itu menurut saya tetap olahraga yang murah dan gampang, dan semua orang bisa melakukan lari gitu. Beda dan lari itu olahraga sendiri kan sebenarnya kan. Kalau tenis atau futsal kan butuh tim, butuh orang. Lari pagi-pagi jalan sendiri, lari sendiri, paling asik sih. Setelah makan jam siang masak. Lari itu buat banyak orang buat me time ya istilahnya, me time. Sambil ngelamun, mungkin ada ide. Ada ide, ada apa kan. Mau rame-rame kumpul komunitas. Gitu. Gimana, sudah tergugah untuk menjadi? Kayaknya mesti baca dulu. Biar nanti harus benar-benar ini ya, menjiwai. Iya. Ya Abah, Mbak Oka, kalau ngobrolin lari pasti nggak ada habisnya. Pastinya nanti kita juga akan mendorong Mas Aca untuk jadi pelari. Dan buat sahabat Kompas, buku ini sudah ada di gerai Kompas ya? Betul, di kanal-kanal marketplace harian Kompas, ada Tokopedia, ada Shopee, ada gerai gitu. Kemudian ada juga di toko-toko buku Gramedia dan toko-toko buku lain di luar Gramedia. Ada yang spesial nggak buat sahabat Kompas? Buat sahabat Kompas yang sedang mendengarkan podcast ini, ada diskon khusus untuk pembelian di Tokopedia harian Kompas gitu. Jadi untuk buku nggak lari nggak keren, nanti check out bisa pakai kode voucher, masukin Hari Obrolan Kak, dapat diskon 15% sampai dengan 18 Oktober 2024. Ulangi. Oke. Apa kodenya tadi Kak? Kodenya
Hari Obrolan Kak di Tokopedia Harian Kompas gitu. Nah, periode berlakunya sampai dengan 18 Oktober 2024. Oke. Jadi harus segera ya. Segera ya, habis ini langsung check out ya. Biar keren. Biar keren. Apa ada yang Kena racun Abah nanti. Iya. Ada yang disampaikan Bah buat sahabat Kompas? Ya, jadi lagi-lagi ya, jangan takut untuk memulai lah. Termasuk olahraga lari juga. Ini kesempatan untuk kita hidup lebih sehat, lebih seru, dan menjadi selalu semangat. Kan kalau orangnya sehat-sehat, semangat, saya kira Indonesia akan menjadi lebih baik lagi daripada sekarang. Asik. Contohnya ini Mbak, udah pensiun Kompas, sehat, udah semangat. Iya. Masih lari tadi katanya 4 kali dalam seminggu. Masih. Ya, Masih lari. Iya, sahabat Kompas, pastinya Obrolan Kak selalu menghadirkan sahabat-sahabat Kompas yang luar biasa. Jadi ikuti Obrolan Kak untuk episode berikutnya, dan jangan lupa bukunya dibaca, benar ya? Ya, pasti ya gitu. Supaya makin keren. Oke. Saya Teres Palang. Dengan saya Mahansa Sindulingga, dan kedua tamu kita dengan Abah Abah Us Us dan Oka. Oka. Makasih. Terima Sampai kasih. ketemu